Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarmu anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan tetap semangat walaupun kita belajar tidak bertatap muka. Hari ini kita akan belajar tentang garis dan sudut bagian ketiga. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kemarin kalian sudah belajar tentang garis dan sudut. Nah, hari ini adalah kalian akan sudut menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sudut dan garis. Kompetensi dasar 3.7 menganalisis hubungan antara sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan garis dan sudut. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan garis dan sudut. Contoh, tentukan ukuran sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika menunjukkan pukul 2. Perhatikan jamnya. Kita jawab ya. Putaran selama 12 jam, jarum jam berputar sebesar 360 derajat. Akibatnya, pergeseran tiap satuan jam adalah 360 derajat dibagi 12, yaitu 30 derajat. Berarti 1 jam itu 30 derajat. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah 2 jam, berarti 2 kali 30, berarti 60 derajat. Jadi, sudut yang terbentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika pada pukul 2 adalah 60 derajat. Contoh 2. Jika bola putih disodok tepat pada bola keempat, seperti yang ditunjukkan pada gambar, akan memantul ke arah manakah bola tersebut? Jelaskan. Boleh kita gunakan busur derajat. Nah, bola putih kita sodok ke nomor 4. Kita coba menggambar. Kita jawab ya. Jadi, posisi bola putih akan memantul seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Berarti, lurus ya. Lurus, dia akan memantul 90 derajat ya. Ke 4, mundur, dan seterusnya. Seperti itulah gambar kira-kira berdasarkan sudutnya. Contoh 3. Sebuah dusun terdiri atas 3 RT, yaitu RT 1, RT 2, RT 3. Akan membangun jalan yang panjangnya 3 km. Karena jumlah penduduk tiap RT berbeda, maka panjang jalan dibangun oleh setiap RT yang tidak sama. Melainkan RT 1 berbanding RT 2 berbanding RT 3. Sama dengan 2 banding 3 banding 5. Berapa meterkah panjang jalan yang harus dibuat oleh masing-masing RT?
Jawab. 3 km itu sama dengan 3000 meter. RT1 berbanding RT2 berbanding RT3 adalah 235. Nah, perbandingannya ini kita jumlahkan, ya. Perbandingannya ini kita jumlahkan, berarti 2 tambah 3 tambah 5 sama dengan 10. Nah, pertanyaannya, RT1 berapa membangun? Berarti perbandingannya adalah 2, ya, per 10 dikali 3000 sama dengan 600 meter. Nah, panjang jalan yang dibangun oleh RT2 yaitu 3, ya, per 10 dikali 3000, berarti 900 meter. Panjang jalan yang dibangun RT3 adalah 5 per 10 kali 3000 meter, sama dengan 1500 meter. Nah, selanjutnya adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis yang sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Perhatikan gambar. Misalkan ada garis, ya, ada dua garis yang saling berpotongan. Ada sudutnya 85 derajat, ya. Ini sudutnya adalah 85 derajat. Ini sudut A, ini sudut B, ini sudut C. Tentukan sudut A, sudut B, dan sudut C. Nah, dua sudut yang saling bertolak belakang memiliki besar yang sama. Sudut 85 derajat itu bertolak belakang dengan sudut B. Nah, berarti sudut yang bertolak belakang itu sama. Berarti sudut B adalah 85 derajat. Nah, sudut A ditambah sudut B itu berbentuk adalah 180 derajat atau garis lurus. Maka sudut A ditambah sudut B adalah 180 derajat. Jadi sudut A ditambah 85 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti sudut A adalah 180 derajat dikurang. Ya, ini pindah ruas positif menjadi min. 180 dikurang 85 derajat sama dengan 95 derajat. Maka sudut A bertolak belakang dengan sudut C. Maka sudut C sama dengan sudut A. Berarti 95 derajat. Jadi, sudut A adalah 95 derajat, sudut B adalah 85 derajat, dan sudut C adalah 95 derajat. Kita lanjut. Contoh berikutnya, ya, masih menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Oke, perhatikan gambarnya. Ya, di sana ada rel kereta dengan ada X, sudut Y, sudut P, sudut C. Tentukan sudut X, Y, P, dan Z. Oke, kita jawab ya. Lihat, perhatikan gambarnya. Dua buah sudut yang saling bertolak belakang memiliki besaran yang sama. Maka, sudut X itu sama dengan 70 derajat. Kenapa? Karena sudut X ini bertolak belakang dengan sudut 70 derajat. Nah, sudut sehadap. Nah, ini sudut sehadap adalah sudut yang menghadap ke arah yang sama terhadap garis potong dan mempunyai sudut yang sama besar. Sudut X, Y, P, dan Z itu sama-sama menghadap ke arah yang sama. Dan ini dikatakan dengan sudut sehadap. Maka sudut X sama dengan Y, sama dengan V, sama dengan Z. Maka sudutnya besarnya adalah 70 derajat.
Contoh selanjutnya. Perhatikan gambarnya. Jika sudut antara tangga bagian bawah dengan dinding adalah alfa derajat sama dengan 48 derajat, maka sudut antara tangga bagian atas dengan dinding adalah... Nah, sudut ini ya, ini adalah alfa derajat dan ini B derajat. Nah, ini adalah garis lurus. Maka diketahui alfa adalah 48 derajat. Karena ini adalah garis lurus, berarti alfa ditambah beta derajat sama dengan 180 derajat. Alfanya adalah 48 derajat, ditambah betanya, B derajat sama dengan 180 derajat. Jadi B ini positif, pindah ruas menjadi min. Jadi 180 dikurangi 48. Hasilnya adalah 132 derajat. Contoh berikutnya. Tentukan nilai X dari gambar berikut ini. Lihat, perhatikan gambarnya. Ini adalah sebuah jalan yang saling berpotongan tegak lurus. Nah, kalau kamu perhatikan, ini sudutnya adalah berbentuk siku-siku atau 90 derajat. Nah, diketahui salah satu sudutnya yang terkait perpotongan ini adalah 35 derajat dan ini adalah X. Yang kita cari adalah X. Maka, nah, karena jumlahnya 90 derajat, nih 90 derajat berarti 35 derajat ditambah X sama dengan 90 derajat. Jadi X sama dengan 90 derajat. Nih 35 pindah ruas, jadi tadinya positif menjadi min, 90 dikurangi 35 sama dengan 55 derajat. Contoh berikutnya. Pada gambar di bawah ini, jalan elok akan dibangun sejajar dengan jalan Hasan. Maka, besar sudut X yang menghubungkan jalan elok dengan jalan Hasan adalah... Lihat, berarti kita jawab ya. Lihat, perhatikan dulu gambarnya. Nah, ini kita akan menggambar ya. Nah, ini adalah garis ya. Perpotongan garis. Ya, ini perpotongan garis. Nah, ini untuk mengingatkan, jika dua buah garis sejajar dipotong oleh suatu garis, maka sudut-sudut sepihak jumlahnya adalah 180 derajat. Nah, lihat, perhatikan, ini sudut A3 dan B6 adalah sudut dalam sepihak berjumlah 180 derajat. Nah, ini sama dengan gambar yang ada di samping ini. Ini adalah sudut dalam sepihak. Berarti, ya, karena sudut dalam sepihak, berarti sudut 70 derajat ditambah ya 70 derajat ditambah sudut X sama dengan 180 derajat. Maka sudut X adalah 180, ini pindah ruas ya. 70 pindah ruas berarti 180 derajat dikurang 70 derajat. Hasilnya adalah 110 derajat. Maka sudut X adalah 110 derajat. Bagaimana anak-anak? Ada perlu ditanyakan? Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan komen di YouTube-nya. Kemudian jangan lupa subscribe dan absen di channel YouTube-nya. Anak-anak, sekian dari Papa hari ini, pembahasan menyelesaikan masalah kontekstual garis. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Sebelum diakhiri, kita berdoa dulu sesuai agama dan percayaan masing-masing.
Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap di rumah, dan tetap semangat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.